Nugraha Asyadida, dosen dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam bentuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam aspek pengajaran. Dokumentasi ini juga menjadi bukti komitmen saya dalam memberikan proses pembelajaran yang interaktif, aktual, dan juga kolaboratif. Pada program studi pendidikan sosiologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya masyarakat dan teknologi digital, gerakan sosial, literasi ICT dan media pembelajaran sosiologi, pengantar sosiologi atau saat ini disebut dengan dasar-dasar sosiologi dan antropologi, serta inovasi dan kewirausahaan. Pada video kali ini, saya akan lebih menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah masyarakat dan teknologi digital dengan kode SO414. Mata kuliah ini diberikan pada jenjang sarjana di semester 6. Banyaknya SKS yaitu 3 SKS dan dosen pengajar yaitu saya sendiri, Fajar Nugraha Asyadida. Mata kuliah masyarakat dan teknologi digital ini membahas terkait interaksi dinamis antara masyarakat dan juga teknologi digital dengan fokus pada dampak sosial, budaya, ekonomi, politik dari aspek perkembangan teknologi khususnya di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dari masyarakat digital, teori-teori sosiologi yang relevan, serta isu kontemporer seperti privasi data, media sosial, ekonomi digital, dan ketimpangan akses teknologi. Bagi mahasiswa pendidikan sosiologi, pemahaman terhadap hubungan antara masyarakat dan teknologi menjadi sangat penting, mengingat mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik dan analisis sosial yang mampu membaca serta menganalisis perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, tentunya akibat dari dinamisasi digitalisasi yang terjadi di masyarakat saat ini. Teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, membentuk identitas, memproduksi pengetahuan, hingga menciptakan norma-norma sosial baru yang lebih kompleks. Melalui pendekatan teoritis dan studi kasus, mahasiswa menganalisis bagaimana teknologi digital membentuk interaksi sosial, struktur ekonomi, serta budaya lokal. Mata kuliah ini juga mendorong pengembangan solusi inovatif terhadap persoalan sosial akibat digitalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan dicapai dalam mata kuliah ini meliputi mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan teori sosiologi digital, menganalisis dampaknya secara kritis, serta menggunakan metode digital dalam riset sosial. Mereka juga dilatih untuk peka terhadap isu etika, ketimpangan dan pengawasan digital, bekerja kolaboratif dalam proyek berbasis teknologi, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan etika dalam penggunaan informasi digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 6 aspek, yaitu pertama, memahami konsep-konsep masyarakat digital dan perubahan sosial, menganalisis pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial dan struktur budaya, mengkaji isu privasi, algoritma, dan kecerdasan buatan secara kritis, merancang proyek berbasis teknologi digital yang menyentuh isu sosial nyata, berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasil secara profesional, serta menunjukkan sikap etis dan reflektif terhadap penggunaan teknologi digital. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring di kelas dan blended dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online terpadu yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia, serta media pembelajaran daring lainnya meliputi Zoom, Google Meet, Padlet, dan juga Quizzes. Literatur ilmiah dan data digital aktual digunakan mengingat perkuliahan ini menggunakan pendekatan project-based assessment dan metode case method. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan project-based assessment dan metode case method. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hingga ke-7 menggali teori, konsep masyarakat digital, budaya digital, dan isu sosial yang disesuai dengan CRPMK. Lalu pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester berupa analisis isu digital, pertemuan 9 sampai dengan 14 implementasi proyek kelompok berbasis studi kasus dan data digital, serta pertemuan 15 merupakan presentasi proyek akhir, dan di pertemuan 16 akan ditutup dengan ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah meliputi penugasan individu dan kelompok sebanyak 35%, kehadiran dan keaktifan di kelas sebanyak 15%,
ujian tengah semester sebanyak 25% dan ujian akhir semester sebanyak 25%, sehingga total bobot dari masing-masing mahasiswa itu sebanyak 100%. Demikian penjelasan mata kuliah Masyarakat dan Teknologi Digital yang saya ampu. Mata kuliah ini tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga melatih kemampuan mahasiswa untuk menganalisis sosial dan etika digital secara reflektif dan aplikatif. Saya berharap mahasiswa mampu menjadi agent of change yang sadar teknologi dan bertanggung jawab sosial dalam menghadapi era transformasi digital. Berikut adalah video pembelajaran masyarakat dan teknologi digital. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita saat ini sudah memasuki mata kuliah yang baru, yaitu terkait teori masyarakat digital. This is the part of dari masyarakat dan teknologi digital. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan lebih membahas terkait kaitannya bagaimana masyarakat itu hidup di era digital. Namun sebelum ke sana, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum lanjutkan ke sesi pematerian, ada baiknya saya mengabsen dulu teman-teman di sini sekalian. Oke, untuk pertama Muhammad Adnan. Hadir Bapak. Kemudian Deza. Hadir Pak. Kemudian Rais. Hadir Pak. AI, mohon maaf, Ai. Oke, masuk. Ai, hadir. Oke, kelihatan ini full, hadir semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita beranjak ke teori masyarakat digital, ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar atau mengetahui terkait masyarakat dan digitalisasi? Oke, ada yang bisa ngacungkan tangan? Silakan teman-teman. Ayo teman-teman, silakan. Oke, silakan Ai. Karena masyarakat dan digital itu saling berhubungan ya. Masyarakat itu memanfaatkan teknologi digital, dan digital itu kenapa bisa dikenal oleh banyak masyarakat ya karena dari masyarakat itu sendiri. Dan di dalam masyarakat digital itu kita pasti ada masalah, ada perubahan, ada konflik, ada dinamika dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita harus belajar teorinya dari masyarakat digital supaya kita bisa memahami dan menganalisis dan juga memetakan solusi gitu ketika ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari masalah yang masyarakat digital ini. Oke, terima kasih Ai. Ada yang lain teman-teman? Silakan. Oke, Adnan. Kalau menurut saya kenapa harus belajar teori masyarakat digital itu karena balik lagi core kita itu adalah dari sosiologi juga, yang mana dari sosiologi itu ada yang namanya perubahan sosial dan ada kaitannya karena kita hidup di zaman digital sekarang, dan bahkan society-nya 5.0 gitu kan ya, dan lain-lain, banyak globalisasi, itu harus memahami secara betul gitu digitalisasi agar kita bisa memanfaatkan digitalisasi maupun perubahan-perubahan secara maksimal dan positif. Oke, terima kasih teman-teman. Bertepuk tangan dulu. Oke, ini kaitannya masyarakat dan digital. Di mana saat ini masyarakat itu interaksinya, beraktivitasnya, kita semua di sini sangat tergantung dengan yang namanya device digital. Betul? Betul. Di sini ciri-cirinya adalah akses ke teknologi secara luas. Kita luas banget, tapi jangan salah teman-teman. Kita kacamata itu jangan kacamata kota ya. We live in the city. Di kota itu akses teknologinya luar biasa. Betul tidak? Betul. Namun bahkan kita hidup di kota aja itu masih kerasa kesenjangannya. For example, kita di Setiabudi nih ya, di Setiabudi, daerah Setiabudi masih 4G kan? Iya. Ya kan, masih 4G. Turun dikit ke bawah, udah apa? 5G. Even di kota, ya. Berbeda jauh ketika kita berada misalkan di daerah pedalaman, ya. Kalau yang pakai Telkomsel masih bisa ada ya. Tapi kalau pakai yang lain menghilang. Ya. Pengalaman saya waktu ke Labuan Bajo tuh, Labuan Bajo di tengah laut masih ada internet, ya.
Tapi teman saya menggunakan provider yang lain, menghilang. Apa yang dia rasakan? Kata dia, ini testimoni dia ketika hilang sinyalnya, itu berasa hidup di zaman purba lagi gitu. Ya. Jadi seberdampak itunya teknologi digital untuk kehidupan manusia saat ini. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah interaksi sosial berbasis digital, WhatsApp dan lain sebagainya, kan? WhatsApp bro, gitu kan? Menggunakan WhatsApp sehari-hari, betul? Betul. Ada yang centang duanya pakai biru? Nah, semuanya karena semuanya pakai ya. Ya, itu sebenarnya dari hal centang dua tersebut itu bisa menyebabkan anxiety, teman-teman, sebenarnya. Betul? Ketika kalian me-WhatsApp, mohon maaf, teman dekat kalian, gitu ya, sudah centang biru, namun belum dibalas, overthinking, ya, overthinking. Nah tadi betul yang diungkapkan oleh Ai bahwa terjadi permasalahan baru, ya salah satunya adalah itu. Oke, ekonomi berbasis data dan platform, the power of QRIS, ya kan? Sekarang masyarakat menjadi kebanyakan cashless, termasuk saya cashless, betul? Betul. Ya, ketika HP-nya mati, berasa nggak punya uang, bener nggak? Ya kan, karena beli cilok aja di Gerlong, udah tring deh, the power of digital. Kemudian dampak terhadap pendidikan, pekerjaan dan budaya ini jelas. Pendidikan, apa yang kita gunakan sekarang? Teknologi digital. Pekerjaan, apalagi sekarang adanya AI atau AI, ya, itu merombak semua tatanan pekerjaan bisnis, not only in Indonesia but also around the world. Ya, banyak yang akan tereliminasi, akan terkurasi dahsyat gara-gara AI. Contoh simpelnya adalah ketika PA, you know PA, personal assistant, sudah mulai tergantikan oleh AI. Tinggal ketik promptnya aja, ya kan? Jadi nanti di masa yang akan datang bukan lagi mencari PA, tapi lebih ke prompt engineering. Jadi mereka yang ahli bikin prompt. Itu yang perlu kita pelajari saat ini. Contohnya meningkatnya ketergantungan pada e-commerce. Kalian kalau beli sesuatu kan pakai Shopee, ya kan ya? Benar nggak? Gojek, benar nggak? Ya. Padahal tinggal keluar nih dari kosan Gerlong gitu ya, tinggal 100 meter, ini. Tapi belinya pakai yang jauh misalkan gitu. Mana nggak belinya yang di mana di BIP misalkan gitu ya. Misalkan pengen belinya cilok TSM misalkan gitu kan. Karena the power of technology. Media sosial sebagai ruang publik baru, Facebook, X, dan Instagram. Bahwa apakah kalian tahu ketika menggunakan Instagram dan lain sebagainya, kalian berasa bahwa itu media sosial saya. This is my personal space. Even dikunci, itu kalian, apa yang kalian share itu bisa ada di post orang lain. The power of algorithm. Jadi hati-hati ya, banyak permasalahan di era digital. Nah, ini teori-teorinya teman-teman. Pertama ada teori masyarakat informasi yang berfokus pada bagaimana informasi menjadi sumber daya utama, ini menurut Daniel Bell. Kemudian ada teori jaringan sosial digital menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi dalam jaringan Immanuel Castell ini. Nah ini yang teori jaringan sosial digital ini yang paling lama. Immanuel Castell itu dari tahun 1952. Masuknya ke postmodern ya teman-teman, ke postmodern. Kemudian ada teori kapitalisme digital di mana kapitalisme berkembang dalam ekonomi digital saat ini. Mereka yang menguasai kapital digital, dia akan menjadi penguasanya saat ini. Ya, mereka yang jago untuk performance live, untuk selling item, dia akan di hire dimanapun. Contohnya ada yang penjual batik ganteng, ingat nggak? Ya, kemampuan belanja, kemampuan menjualnya mah sedikit, namun visualnya mendukung. Jadi yang harusnya dia selling item, dia yang di endorse, ya kan?
Benar nggak? Gitu. Kemudian ada interaksionisme simbolik, identitas dan interaksi sosial di ruang digital, bahwa kita itu di dunia digital itu mempermainkan diri kita sendiri. Kita pengen dikenal sebagai apa sih? Ada yang misalkan Raffi Ahmad terkenal kocak di media dan lain sebagainya. Namun ketika kembali ke rumah, gitu, gak sekocak itu, karena identitas itu dipermainkan, diputar balikan. Itu yang real ya. Kalau misalkan yang tidak real, misalkan ketika kalian bermain salah satu game yang bisa mempertukarkan gender, gitu kan. Nah hal itu misalkan Rais sekarang main game Roblox misalkan. Di Robloxnya Rais menjadi perempuan misalkan, seperti itu. Nah kan aslinya adalah laki-laki. Nah itu bisa dipertukarkan. RPG dulu kan, tahu yang ya RPG yang apa namanya itu disebutnya itulah ya. Mas tikatnya saya lupa namanya. Kemudian ada teori big data dan algoritma, peran AI dan algoritma dalam membentuk pengalaman digital teman-teman. In the next 5 years atau 10 tahun yang akan datang, cyber sense terkait data analis, data scientist itu yang akan menjadi menjadi hal yang lebih booming gitu. Karena even kita seorang sosiolog itu harus mampu membaca data, ya, menganalisis data. Jadi ketika disodorkan data, misalkan Adnan, nama saya disodorkan data, tolong pakai SPSS dan lain sebagainya, itu bisa baca. Ketika T-test itu apa maksudnya? Ya, 0,361 untuk apa? Uji validitas itu maksudnya apa? Kenapa harus 0,361? Itu data analis. Ya, kemudian data scientist, kenapa datanya bisa kayak gitu? Nah itu yang akan menjadi, itu sebenarnya itu bisa pakai AI, tapi the power of human-nya kan membaca bahwa kok datanya bisa seperti itu, faktornya apa? Faktor secara sosialnya itu yang tidak akan bisa oleh AI. Oke, makanya data analis dan data scientist itu akan semakin dibutuhkan. Oke, nah ini salah satunya adalah Daniel Bell. Teori masyarakat informasi beralih dari ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis informasi. Pengetahuan menjadi sumber daya utama dalam masyarakat. Di sini dampaknya digitalisasi di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis dan media, perubahan peran dan tenaga kerja, lebih banyak pekerjaan berbasis digital. Nah saat ini teman-teman di Cina sana sudah banyak yang autonomous factory, jadi semua udah otomatisasi, gitu loh. Not only IoT, tapi udah menggunakan AI. Jadi mereka akan tahu tuh mesin tuh kerusakan errornya di mana dan mereka akan fiksasi sendiri. Jadi udah nggak butuh lagi yang namanya engineering, karena dia akan robot itu akan membetulkan sendiri, gitu. Ya kan, sangat canggih. Sebenarnya AI itu ditemukan tahun 2019. Tahun 2019 itu pertama kali AI itu ada. ChatGPT 1.0. ChatGPT 1.0 itu hanya bisa membaca hal-hal yang mudah kayak anak TK lah gitu. Ya. 1+1 2. Jadi teman-teman ini forward ya, back forward. Dari society 1.0 atau industri 1.0 ke 2.0 itu bisa 1000 tahun. 2.0 ke 3.0 100 tahun. 3.0 ke 4.0 itu less than 50 years. 4.0 ke 5.0 society 5.0 itu less than 10 tahun. Sekarang dari era digital ke AI just a month, hitungan bulan. Ya, cuman berapa bulan dari AI dari 2019 ya, cuman sekarang 2025 udah secanggih itu gitu kan ya. Udah hampir dari AI 2019 ke 2025 itu menghancurkan, bukan mendistrupsi berbagai macam jenis pekerjaan. Mungkin maybe kita nggak pernah tahu apakah peran guru akan tergantikan oleh AI atau tidak. Ya. Karena yang sebenarnya AI itu adalah just a tools
untuk membantu manusia bekerja lebih efisien dan lebih cepat. Namun nyatanya saat ini faktanya bahwa AI itu sering disalahartikan for seeking an information without analyzing it. Yang terjadi apa? Brain rot. Lebih-lebih dari TikTok loh. Karena jadi trust to AI itu seolah-olah 100% gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita calon pendidik itu we must change how we teach. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada siswa kita dalam bentuk soal misalkan gitu ya, soal atau LKS bahkan ya, Bang LKS masih kejamanan LKS teman-teman ya. Tinggal copy paste tuh. Ya kan? Copy paste terus tulis lagi. Benar nggak? Apalagi anak-anak zaman sekarang, apalagi di sekolah-sekolah tertentu udah bukan lagi pakai seperti ini, pakai kertas. No, mereka pakai iPad. Yang AI-nya tinggal klik gitu kan, copy paste. Betul? Jadi how we teach-nya harus kita rubah, bukan menyalahkan AI. AI as a tools. Oke? That's why dalam mata kuliah ini saya menggunakan project based assessment, di mana jenis tugas-tugasnya itu cek lapangan. Yang diukur itu bukan seberapa megah mewah hasil dari proyek kalian, tapi runutan dari A ke Z-nya, cara mendapatkan data itu seperti apa, itu yang akan lebih dinilai. Oke. Dalam tadi saya sebutkan bahwa kita akan menggunakan project based assessment. Oleh sebab itu untuk tugas saya sudah mempersiapkan beberapa tugas menggunakan project based assessment. Seperti ini teman-teman. Pertama adalah, terlihat tugasnya? Tugasnya adalah perancangan modul pendidikan ketahanan digital untuk remaja. Di sini ada deskripsi tugasnya, nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Nanti akan dibagi materi intinya, akan dibagi ke 3 subtopik. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Di situ di dalam modulnya harus seperti ini. Karena ini project based assessment. Nah, di sini ada rubrik penilaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan ketika kalian ke lapangan. Contohnya misalkan dari aspek modul yang kalian buat, sebagai salah satu luaran tugasnya adalah struktur dan alur presentasi. Nanti ketika kalian presentasi, gimana sih presentasi yang bagus dan baik itu? Ini ada skornya 4, yaitu alur presentasi sangat sistematis dan logis, setiap bagian mengalir dengan jelas. Oke, teman-teman. Nah, ini jadi ketika kalian membuat tugas itu harap melihat pada skor nomor 4. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, silakan. Kan ada? Belum. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Mau terkait tugas atau terkait yang terjadi di media sosial atau digital, silakan. Oke, Adnan. Terkait tugas paling ya Pak, izin bertanya, kan tadi itu sebetulnya kita membuat modul ya, kalau tidak salah gitu. Nah, kira-kira apakah kita boleh untuk bisa mengambil referensi atau di yang lain, informasi yang lain itu terbatas dengan teori postmodern dan lain, atau harus yang di PPT aja atau gimana? Oke, terima kasih Adnan. Untuk sumber informasi dalam pembuatan modul dan lain sebagainya, itu silahkan kalian mengeksplor dengan luas dari berbagai macam sumber. Ya, jika sumbernya dari artikel internasional itu 5 tahun sebelum, berarti 2025-2020. Oke, yang relevan. Kemudian jika kalian menemukan misalkan kalian membuat modul ketahanan digital dan kalian menemukan dari berbagai macam sumber dari luar negeri, ada nih Pak ketahanan digital seperti ini, misalkan di Singapura, di Australia dan sebagainya, itu boleh kalian combine, masukkan seperti itu. Oke?
Oke, jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa kita senantiasa hidup di era digital harus memahami terkait etika dan juga berperilaku di dunia digital yang baik dan benar. Jangan sampai antara jari dan otak kita dan hati kita itu tidak sejalan. Seringkali seperti itu kan, ketika kita akan menilai sesuatu di media sosial, tangan ini diam tapi hati ini menggerutu. Betul? Betul. Ya, tangan ini diam tapi otak ini terus berkecamuk. Tapi kata-kata itu ditulis dalam komenan. Nah, hal tersebut sudah sudah diamini sebagai bentuk bulian baru di media sosial. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita jaga lisan dalam bentuk ketikan, hati dan juga pikiran ketika bermain media sosial. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.